Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kembali bermajelis ilmu di masjid yang kita banggakan, kita cintai ini. Tidak ada orang Jakarta, Pak, ya. Artis-artis hijrah atau teman-teman kita qari-qari yang kalau kami undang ke Makassar kecuali kami singgahkan di masjid ini. Betapa bangganya lah kami, alhamdulillah, ketika mereka mengatakan, wah ini keren banget Ustaz, ya Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu masjid, ya, percontohan yang ada di Indonesia, yang suasananya, ya, bentuknya, tempatnya, sekelilingnya, ya, dengan alam-alamnya, ya, dan semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatannya bisa dicontoh, ya Masya Allah. Kajian-kajian yang ada di dalamnya juga. Mudah-mudahan, ya, dengan indahnya masjid kita juga adalah bagian daripada memperindah ketakwaan kita, memperindah kenikmatan dalam hidup kita. Karena subhanallah, sunnah memperindah bangunan itu mulai muncul dari zaman Sulaiman. Bayangkan ketika, ya, kita naik di atas lantai di sana, Anda kira itu gambaran orang-orang terkini modern? Apa Anda kira itu hanya pemikiran orang-orang terkini yang punya ilmu arsitek? Jauh sebelum Rasulullah hidup, Sulaiman, ketika kemudian dia mengundang Bilqis datang ke kerajaannya, lalu kemudian Sulaiman membuat sesuatu yang unik. Di antara sesuatu yang unik untuk mengundang Bilqis, yang dia tahu bahwa Bilqis datang dari negeri Saba beserta menteri-menterinya. Dalam surah An-Naml, ketika kemudian disuruh masuklah Bilqis, ya, fakashafat an saqaiha. Saqaiha itu betis, Pak. Lalu Bilqis mengangkat roknya, lalu sampai kelihatan betisnya. Sulaiman lalu mengatakan, turunkan. Kata Sulaiman, innaha sarhum mumarradun min qawarir. Bayangkan, gak usah diangkat Bilqis. Innaha sarhun mumarradun min qawarir. Yang kamu lewati itu adalah lantai-lantai yang terbuat dari kristal-kristal yang terlihatnya seperti air. Tapi dia dari qawarir. Qawarir itu kaca-kaca, Pak. Ya, seperti yang kita lalui itu, Pak. Ya. Tapi ini lebih indah. Saking indahnya, orang mau melangkah itu dikira air, Bapak Ibu sekalian. Apa Anda kira mempercantik bangunan Allah itu adalah peninggalan orang-orang Yunani kuno atau orang-orang Barat modern? Oh tidak, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah peninggalan dari Sulaiman alaihissalam. Bahkan Allah menjelaskan tentang indahnya kerajaannya. Kata Sulaiman, Rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadin min qabl min ba'di. Ya Allah, karuniakan kepada aku kerajaan yang kamu tidak akan pernah berikan keindahan, kebesaran, kemewahan kerajaan itu setelahku. Jadi tidak ada orang, Bapak Ibu sekalian, punya kerajaan, kata para ulama, yang lebih hebat, lebih megah, lebih mewah. Ya, jadi sunnah bermegah-megah dalam tanda kutip untuk membanggakan agama Allah juga itu ada, Bapak Ibu sekalian. Membangun bangunan terbaik di jalan Allah itu ada. Ya. Apa itu, Bapak Ibu sekalian? Ketika Anda mampu untuk memberikan kebanggaan kepada agama Allah, memberikan yang terbaik untuk rumah Allah, untuk masjid Allah, untuk pesantren di jalan Allah. Ya. Hanya saya, Pak, waktu ditawari salah satu rumah di Hertas nih, awalnya bilangnya untuk anak yatim. Saya tolak, Pak. Saya katakan kepada yang punya rumah, ini di Hertas nih, ya, mahal, Pak, rumah di sana, 5 lantai rumahnya, 900 meter persegi, ya, ditawari rumah ini. Kemudian orang yang mengatakan, Ustaz, saya mau tambah anak-anak yatim dan duafa saya. Di WSB saya punya 6 ruko, bawahnya Indomaret, di atasnya itu, Ustaz, itu ada 200 santri kurang lebih, 100 lebih murid perempuannya, sekian 80 lebih kira-kira laki-lakinya. Saya katakan, Pak, mohon maaf, usia Bapak berapa? 69, Ustaz. Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa. Kalau besok-besok Bapak meninggal, di rumah yang seluas ini bisa menampung 300 orang anak. Lalu kalau Bapak meninggal, siapa yang melanjutkan pembiayaannya, Pak? Maka saya katakan, saya tidak bisa, Pak. Ustadz bantu saya, aset saya banyak, saya mau bawa mati aset saya. Lalu saya katakan, Pak, boleh, saya bisa menerima dengan satu syarat.
Apa Ustadz syaratnya? Saya katakan, Pak, saya mau ini dirubah menjadi sekolah elit. Kasurnya, standarnya spring bed, tidurnya nyaman. Bikin sekolah, saya mau bikin sekolah yang bisa menyamai sekolahnya Citraland itu, Citra Kasih. Yang bisa menyamai sekolahnya Lipo itu yang di Tanjung Bunga, sampingnya Masjid Cengho itu, Pak. Harapan Indah atau harapan apa namanya, saya lupa. Kalau Bapak mau, biayai, Pak. Baik Ustaz. Hampir 1 miliar kurang dari 1 bulan. Selesai, dia renov. Dan mau saya, Pak, saya mau pasang kubah di atasnya. Kubahnya warnanya emas. Kubah gold, Pak. Di sekolah itu dibelikan 27 juta kubah saja. Dia katakan, apa tidak mubazir Ustaz? Saya bilang, tidak ada yang mubazir untuk sekolah penghafal Quran. Kenapa? Mereka mau mengeluarkan miliaran untuk sekolah-sekolah yang, mohon maaf, Katolik. Di dalamnya dibacakan kesyirikan-kesyirikan yang mengundang murka Allah. Kenapa kita tidak mampu, Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda mampu, Pak, bayar. Kalau Anda, mohon maaf, baik Ustaz, dibayar. Selesai sekolah. 15 November 2021 mulai sekolah. Bismillah. Anda tahu berapa pembayarannya, Pak? 25 juta uang masuknya, 5 juta uang bulanannya, Pak. Awalnya pesimis, dibilang tidak ada. Saya bilang ada. Tidak mungkin umat ini tidak ada yang Allah berikan kekayaan sebagaimana Allah dulu mengayakan para sahabat. Tidak mungkin, Pak. Pasti ada orang kayanya umat ini. Subhanallah, Pak. Sampai hari ini alhamdulillah belum pembukaan murid baru ini. Ya. Kita sudah menerima 7 orang, Pak. Padahal jatah sekolah cuma 40 orang. Ini pendaftar untuk tahun ajaran depan ini sudah 25 orang. Sudah hampir full kuotanya, Bapak Ibu. Dikiranya mahal. Semahal-mahalnya, kalau ada fasilitas, orang juga worth it bayarnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, lihat Bapak Ibu, ini sunnah yang kemudian harus kita tegakkan ketika ada kemampuan. Bukan untuk bermewah-mewahan di jalan Allah, bukan. Tetapi apa, Bapak Ibu sekalian? Untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk umat Allah. Kemarin, Pak, baru-baru saya tanda tangan MOU dengan Prof. Irwan, Kepala Sekolah SMP Unismu yang terakreditasi A. Kita tanda tangan. Saya katakan, Prof, saya kasih menghafal anak didik saya. Tapi mohon maaf, Prof, untuk umumnya akreditasi butuh waktu 3 tahun. Saya tidak mau anak-anak saya ikut ujian paket. Maka tolong, Prof, ya, kita MOU. Datang survei dan alhamdulillah kita MOU kemarin pas perpulangan anak-anak 3 April baru-baru ini, Bapak Ibu sekalian. 2 hari yang lalu, kira-kira hari Ahad kemarin. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Ini bagian daripada menyiarkan syiar Allah. Ya, jangan malu, tegak kita, Pak. Saya ke UMY, Pak, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Subhanallah, tidak kalah bangga kita ketika kita melihat UMY. Saya ke ceramah di Batu. Dari ceramah di Batu saya diberikan tempat ceramah di aulanya Universitas Muhammadiyah Malang. Betapa bangga, Pak. Ya. Melihat universitas Islam, UII. Saya diundang di UII, Pak. Ya. Bangga, ada Islamnya, Pak. Lalu kemudian kita bangun, kita masuk di masjid yang megah, mewah. Ya. Di UI itu Masya Allah masjidnya, Bapak Ibu sekalian. Sound systemnya, semuanya luar biasa. Ketika kita sampai di UI, Pak, kita tidak bisa bedakan mana yang namanya, ibarat kalau kita mengatakan pintu masuk itu kayak pintu yang betul-betul kayak pintu aula, Pak. Luar biasa, sejuk seperti ini. Ada tempat yang full AC-nya, full karpetnya. Tapi ada tempat kalau mahasiswa lagi mau nongkrong, mau bikin kajian-kajian, halakoh-halakoh, ada juga tempatnya. Ada outdoornya, ada indoornya. Dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kemudian menjadikan Bilqis masuk ke dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Ketika pertama dia menemukan pintu masuknya, dia tertipu, dia kira ada genangan air. Dia angkatlah roknya. Dijelaskan sama Rasulullah, innaha sarhun mumarradun min qawarir. Ketika kemudian dia sampai ke dalam istana, dikatakan, aha kadza arsyuk, apakah ini singgasanamu? Qalat, ya, dia mengatakan, ka'annahu, jangan-jangan ini. Ya. Lalu dia mengatakan apa? Qala aslamtu li Sulaimana lillahi rabbil alamin. Saya berislam, masuk ke dalam agama Sulaiman untuk semata-mata mengharap balasan Allah Azza wa Jalla, yang pencipta alam semesta. Bukan itu tema kita, Bapak Ibu sekalian. Tema kita, lihat di tengah kemewahan Sulaiman, di tengah kemegahan bangunan Sulaiman, di tengah kekuatan tentara-tentaranya, lihat
ada doa yang ditinggalkan oleh Sulaiman. Doa yang luar biasa dalam Al-Quran. An-Naml ayat 19. Doa yang setiap nabi punya doanya. Sebagaimana tadi yang kami bacakan dalam rakaat pertama dan rakaat kedua. Bahkan dalam rakaat pertama di ayat-ayat puasa Bapak Ibu sekalian. Antara 4 ayat dan 1 ayat setelahnya. Ya, itu ada Allah titip kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Antara 3 ayat sebelumnya Bapak. Ada 4 ayat puasa dalam surah Al-Baqarah dipisah oleh Allah dengan 1 ayat tentang doa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ayyaman ma'dudat, waktunya terbatas. Hai orang yang beriman, telah ditetapkan bagi kalian puasa. Ayat keduanya selanjutnya ayyaman ma'dudat, waktunya sangat terbatas. Ayat ketiganya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Setelahnya tidak langsung uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan bagi kamu pada malam-malam berpuasa. Rafasu ila nisaikum, berhubungan badan dengan istri-istri kalian. Tidak langsung itu, tapi dipisah dengan 1 ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sulaiman berdoa karena syukurnya kepada Allah. Kisah Sulaiman dengan semua kekayaannya, dengan kemegahannya, dengan semua kenikmatan yang Allah titipkan, ada 2 doa dalam surah An-Naml yang menjadi kisah. Doa pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salih. Doanya pada rakaat kedua ada 3 nabi berdoa dan semua doanya langsung dijawab. Fastajabna lah. Doa jawaban. Anda bisa buka dalam surah Al-Anbiya mulai dari ayat 183 sampai 189. 3 nabi berdoa, semua punya masalah. Ayub dengan sakitnya, Yunus dengan ketenggelamannya dalam sebuah laut, di dalam perut ikan. Zakaria dengan doanya ingin meminta keturunan, anak. 3-tiganya berdoa, 3-tiganya kata Allah fastajabna lah, kami jawab doanya. Dan kuncinya ada pada ayat puasa itu. Sekarang para ulama menjelaskan. Ada beberapa pakar tafsir, ada Az-Zamakhsyari, Al-Qurtubi, ada Ibnu Katsir, semua menjelaskan. Di antara penjelasannya, mengapa Allah titip ayat doa pada tumpukan ayat puasa. Perhatikan ya. Mengapa Allah titip 1 ayat tentang doa di antara ayat-ayat puasa. Kan ada 4 ayat puasa tadi, 4 ayat. Tapi Allah pisah 1 ayat setelah 3 ayat. Ditetapkan bagi kamu puasa, waktunya sangat terbatas. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Uhilla lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian malam kalian berpuasa boleh berrafas, berjima dengan istri kalian. Sebelum ayat ini dititip 1 ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya padamu tentang aku, fa inni qarib, katakan sama mereka, saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ada di 186 itu Pasdar. Ini ketemu. Nah, kalau ketemu ayatnya, lihat. Uniknya, para ulama mengatakan, kenapa ini ayat doa dititip di antara ayat puasa? Dan ada kalimatnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya jawab doanya orang yang berdoa kalau dia berdoa. Balik dulu ke Sulaiman. Apa doanya Sulaiman? Rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, karuniakan padaku kerajaan yang gak pernah, yang tidak mungkin kamu berikan lagi kepada orang setelahku. Dapat betul Pak. Doanya dapat. Diberikan dia kerajaan yang megah, yang tidak ada orang yang punya lagi kerajaan semegah dia. Diberikan kepadanya tentara yang terdiri dari wahusyira li Sulaiman. Kami berikan pada Sulaiman junuduh tentaranya minal jinni wal insi wat thair, dari jin, al ins manusia, ada surah al insan ya, al insan berarti manusia, wat thair, thair apa? Burung. Fahum yuzaun, semuanya siap. Bahkan yang menemukan ini Ratu Bilqis menyembah matahari siapa? Burung kecil namanya hudhud.
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. Hudhud, burung kecil yang kemudian ketika apel ya kumpul depan Sulaiman, ya, ini juga sunnah Pak, ya. Kemudian dalam dunia pemerintahan kan biasanya setiap Senin atau dalam dunia sekolah ada upacara. Apa Anda kira juga dari barat? Oh mohon maaf, yang mengatur pasukan, apa kira itu dari TNI? Apa Anda kira itu dari ABRI saja? Mohon maaf Pak, orang yang pertama kali mengadakan apel di muka bumi ini Sulaiman. Dia kumpulkan di setiap beberapa waktu pasukan-pasukannya, dia kumpul semua Pak. Yang lebih hebat lagi pasukannya jin, manusia, burung. Untuk memastikan semua ini buka kisah surah An-Naml mulai dari halaman kedua sampai halaman kelima setelahnya. Itu murni kisah Sulaiman dalam sebuah kisah semut. Dia apel Pak. Lalu Allah mengatakan, Sulaiman mengatakan, wa tafaqqadat tayr. Kenapa hilang satu burung? Uniknya, kalau guru kita dulu di SD, SMP, SMA Pak, dia tahu kita hilang kalau dia baca absen. Mana ini? Iya. Kemana fulan? Atau mungkin Pak Wali Kota kalau mengumpulkan staf-stafnya, ASN-nya, dia tidak bisa tahu siapa yang hilang Bapak Ibu sekalian. Ini burung kecil hilang. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhud. Kenapa saya tidak lihat hudhud? Am kana minal ghaibin. Atau dia termasuk tentara yang berani gaib. La u'adzibannah, saya akan azab dia adzaban syadida, dengan azab yang pedih. Au la azbahanna, atau sekalian saya sembelih. Au la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia datang dengan alasan yang jelas. Bayangkan, hampir disembelih ini hudhud. Tapi dari sini kita belajar Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata burung sekecil hudhud bisa memberikan kontribusi dakwah untuk agama. Masa kita manusia kalah dengan seekor burung yang sangat kecil seperti hudhud Bapak Ibu sekalian? Ini kisah. Banyaknya itu tentara Sulaiman yang lebih hebat. Banyaknya hewan-hewan, ada singa, gajah, harimau, ada macan, ada semua hewan. Semuanya terkumpul Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa membawakan berita kecuali hudhud. Dan tahu beritanya dari mana? Sabak Pak. Saya pernah ke Yaman. Alhamdulillah juga 2020 sempat umroh plus Palestina. Nah pas plus Palestina ini kita tahu Pak, jaraknya itu dari Yaman ke Palestina Pak 4 jam paling lama, 3 jam paling cepat untuk pesawat Bapak Ibu sekalian. Lama. Tapi lihat, Tayr itu datang, hudhud itu datang dengan membawa berita. Dia katakan, iya, famakatha ghayra ba'id. Datang burung hudhud ini dari jauh. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Saya datang dengan apa yang kamu tidak tahu. Sulaiman langsung kaget, beraninya ini. Datang dengan yang saya tidak tahu. Apa yang saya tidak tahu? Bahasa semut saja saya ngerti. Iya. Bahasa jin saja saya ngerti. Ternyata ada yang tidak ditahu dari sesuatu yang kecil. Maka setelah itu Sulaiman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, punya doa yang dahsyat. Ada doa Nabi Sulaiman. Doa yang pertamanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaih. Ini yang membuat dia dikabulkan doa-doanya semuanya. Khususnya untuk hal yang berkaitan dengan dunianya. Semua Pak. Ada seorang syekh kami pernah menjelaskan tentang Nabi Sulaiman. Namanya Syekh Abdul Hayy Yusuf. Beliau mengatakan, Sulaiman yatufu ala nisaihi. Sulaiman itu mengelilingi wanita-wanitanya. Zaman itu Pak belum ada batasan 4. Yatufu ala nisai tis'an wa tis'aina nisa'an. Syekh Abdullah Yusuf pernah menjelaskan dalam sebuah majelisnya, di antara kekuatan Sulaiman, kalau dalam Al-Quran kan jelas, mengerti bahasa semut, mampu memerintahkan jin, termasuk memerintahkan untuk memindahkan singgasananya Bilqis. Dia tawari pada pasukannya, siapa yang bisa pindahkan singgasananya. Mengangkat tangan satu jin, lalu dia mengatakan, saya sebelum kamu berdiri. Jin yang lain, qala ifrit min ahlil kitab, dia mengatakan, saya bisa memindahkannya sebelum selesai matamu berkedip. Iya. Falamma ra'ahu mustaqirran indah,
ketika betul-betul sebelum matanya berkedip sudah pindah singgasananya Bilqis. Ya. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Allah, liyabluwani, untuk mengujiku apa aku bersyukur atau aku kufur. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, doa Rabbi auzi'ni ini perlu dihafal Pak, supaya semua keinginan dunia ini terwujud. Ya. Kalau kita berkaca dari Sulaiman, maka kita temukan doanya orang yang dalam keadaan nikmat juga bisa mustajab. Jangan dikira Pak, doa nanti seperti Ayub, seperti Yunus, seperti Zakaria dalam keadaan yang sudah sangat mepet. Ayub itu sudah sangat mepet Pak. Kenapa sudah sangat mepet Bapak Ibu sekalian? Istrinya sudah tinggalkan, kebunnya sudah habis, pegawainya lebih dulu meninggalkannya, anak-anaknya sudah pergi, orang terakhir yang meninggalkannya istrinya. Makanya dikatakan dalam ayat setelahnya, fastajabna lah, ketika dia sudah berdoa, kami jawab doanya. Fakashafna ma bihi min tur, kami angkat penyakitnya. Wa atainahu ahlah, kami kembalikan keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum rahmatan, bahkan kami lipat gandakan anak-anaknya setelahnya. Ini Ayub mepet. Yunus mepet juga Pak. Doa-doa orang-orang sulit ceritanya. Jadi jangan dikira doa itu hanya dikabulkan ketika kita lagi sulit. Oh, siapa bilang? Justru ketika hajat lagi banyak Pak. Iya. Haji Arif sudah bangun satu, mau bangun lagi di Jawa, di rumah kampung yang besar begini, doa juga Ji, minta lagi sama Allah. Kalau bersyukur, kenapa tidak? Ya. Bisa bikin binbas sampai 100 binbas di Indonesia. Siapa yang tidak kaya kalau Allah mengayakan Pak? Siapa yang bisa memiskinkan kalau Allah mengayakan? Gak ada. Uang dari siapa? Dari Allah. Rezeki dari siapa? Dari Allah. Dipakai untuk bersyukur sebagaimana Sulaiman. Maka ketika Sulaiman berdoa, doanya dulu pertama, lihat, Rabbi auzi'ni, hafalin ini Pak, ini doa dahsyat. Ya, bayangkan doanya sebelum dia minta kerajaan, doa minta syukur dulu. Rabbi auzi'ni an ashkur. Sejarahnya doa ini ketika dia mampu mendengarkan semut berbicara. Hatta idza atau ala wadin naml. Makanya surah ini namanya surah An-Naml. Jadi kisah Sulaiman itu Pak paling lengkap di surah An-Naml. Tidak ada surah Sulaiman. Uniknya di surah An-Naml, semut kecil berbicara tentang raja yang hebat. Al-Fil, gajah yang besar, berbicara tentang gajah yang besar kerajaannya, tapi kufur nikmat, Abraha. Dua semut, dua hewan. Satu hewan terkecil berbicara tentang orang terhebat, nabi terhebat, orang terkaya, nabi terkaya, pasukan terhebat, pasukan yang paling kuat, jin, manusia, burung-burung. Di surah semut, hewan terkecil. Di surah hewan terbesar, Allah berbicara orang yang begitu sombong dengan kerajaannya padahal tidak lebih besar dari Sulaiman. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Siapa yang mengutus ashabul fil? Yang naik gajah siapa? Abraha. Dari mana? Dari Yaman. Uniknya dari Yaman dia ke Mekah mau menghancurkan Ka'bah. Di saat yang sama Sulaiman memindahkan dari Yaman ke Palestina, singgah sana sekedip mata. Gajah menempuh ribuan kilo sampai ke Mekah, dihancurkan sebelum sampai Ka'bah. Perjalanan panjang, capek, dan itu dosa dan maksiat. Perjalanan singkat. Nah perhatikan, padahal jaraknya lebih jauh. Yaman ke Palestina itu jauh Pak, lebih jauh, 3 kali lipat, 4 kali lipat daripada Yaman ke Saudi. Yaman ke Saudi itu berbatasan Pak, berbatasan. Capek dia tempuh, rugi. Tarmihim bihijaratin min sijil, dilempar saja dari batu, batu dari api. Ya. Siapa yang membunuh mereka? Bukan siapa-siapa Pak. Tidak ada orang Mekah berani menghalangi pasukan gajah waktu itu. Tahu siapa yang gajahnya sendiri Pak. Makanya batunya itu min sijil, batu itu kecil. Apa Anda kira itu batu langsung jatuh di kepalanya orang yang di atas gajah? Oh tidak. Cara Allah gampang. Dibuat gajahnya terkena batu itu, hawanya panas,
Semua gajah mengangkat badannya. Seketika mengangkat badannya, semua orang itu jatuh di bawahnya. Maka setiap orang yang jatuh di bawahnya diinjak oleh gajah di belakangnya. Maka mereka naik gajah, mereka dimusnahkan dengan gajah. Batu yang dilempar itu untuk membuat gajah kepanasan, sehingga gajah mengangkat badannya. Jadi bukan langsung orangnya, Pak. Bukan. Ini terjemahan tafsir yang paling benar di antara banyak tafsir yang ada. Bayangkan, Pak, perjalanannya jauh toh. Gajah pelan-pelan jalan menuju mana? Menuju Mekah. Sudah jauh sampai sana, hancur. Tapi lihat, perjalanan panjang bisa jadi singkat kalau di jalan Allah. Sulaiman mau pindahkan singgasananya Bilqis. Cuma dia tawari pasukannya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasananya? Berkata salah satu jin, dia mengatakan, qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu selesai berdiri. Yang satu mengatakan, qala ifritu min ahlil kitab, dia katakan, saya qabla an yartadda ilaika tarfuk. Jadi, tapi diawali dengan doa ini. Makanya kunci berdoa dua, Pak. Perhatikan, pas lagi susah-susahnya dan pas lagi senang-senangnya. Mumpung masih menjabat Pak Asdar, banyak yang berdoa supaya naik lagi jabatan. Ya, tentu dilengkapi dengan amal soleh. Ya, kadang-kadang begitu aja. Pas lagi naik-naik omset di perusahaan misalkan, jangan dibilang, wah, tidak usah berdoa lagi naik, nanti lagi sulit baru berdoa. Oh, salah. Justru ketika naik, baca doa dalam surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai. Dan hebatnya Sulaiman, Pak, dia tidak lupa bapaknya, dia tidak lupa mamanya. Ketika dia berdoa, permintaan pertama apa? Dalam An-Naml ini ada 3 permintaan. Rabbi auzi'ni an ashkur, ya Allah karuniakan padaku rasa syukur. An ashkura ni'mataka allati an'amta alai, agar engkau memberikan kepadaku karunia rasa syukur ya Allah. Wa ala walidai, dan kedua orang tuaku ya Allah, berikan rasa syukur kepada mereka. Siapa ayahnya Sulaiman? Daud alaihissalam. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Ayahnya orang baik, anaknya orang baik. Berdoa untuk syukur pertama. Kemudian yang kedua, apa kata Sulaiman? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini membuat doanya dikabulkan, Pak. Karena dia yang kedua setelah bersyukur. Padahal ayat Al-Baqarah dalam surah Ibrahim dikatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah nikmatmu. Maka Sulaiman sudah mengumpulkan 3 kenikmatan yang mewajibkan kenikmatan yang lain datang. 1, syukur. Syukur itu menjadikan nikmat yang lebih besar dari yang kita punya saat ini datang. Syukur. 2, amal soleh. Maka permintaan kedua, wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku beramal soleh yang engkau ridhai. Yang ketiga, wa adkhilni bi rahmatik fi ibadika salihin. Di antara yang bisa menambah kenikmatan apa, teman-teman sekalian, Bapak Ibu? Yang bisa menambah kenikmatan, kata Sulaiman, dan masukkanlah aku, wa adkhilni bi rahmatik, dengan rahmatmu, fi ibadika salihin, bersama orang-orang soleh. Kenikmatan bisa ditambah dengan 3 ini, Bapak Ibu sekalian. 1, syukur. Doa minta disyukuri. 2, minta beramal soleh. Minta doa setelah beramal soleh, dijadikan orang yang beramal soleh. 3, minta agar Allah selalu mempertemankan kita dengan orang soleh. Syukur, beramal soleh, berteman dengan orang soleh. Yakin kalau berdoa dengan doa ini ditambah nikmat, Pak. Inilah An-Naml ayat 19. Lain togi kasihan, ya terakhir menutup ceramah kita hari ini. Lain togi keadaannya 3 nabi tadi dalam surah Al-Anbiya. Semuanya butuh pada Allah. Semuanya lagi sulit pada Allah. Tapi semuanya, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah bosan berdoa kepada Allah. Ini kita penggal kisahnya nanti pertemuan selanjutnya. Iya. Kita fokus pada syukur ini. Iya. Saya carikan kira satu waktu
untuk bahas ini doanya Nabi Ayub, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang kata Rasulullah tidak ada yang baca ini doa kecuali Allah ijabah semua hajatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma la yad'u biha muslimun qat, kata Rasulullah, illa istajaballahu laha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa punya anak bagi yang belum punya anak, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ini juga dahsyat. Nah, ini ada 3 masalah. Doa sakit, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin, fastajabna lah. Kami jawab doanya. Bagaimana cara berdoanya nanti Nabi Ayub? Nanti kita bahas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dalam perut ikan, yang kata Allah dalam ayat yang lain, laula an yakuna minal musabbihin, kalau saja dia tidak bertasbih dengan tasbih itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la labitha fi batnil hut, maka dia akan terus berada dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Coba bayangkan, apa ini kehebatannya doanya Nabi Yunus? Apa yang membuat dia hebat sekali? Sampai Rasulullah mengatakan kalau ada orang berdoa dengan doa ini, semua hajatnya dikabulkan. Apa kira-kira? Nah, nanti kita bahas ya. Yang terakhir, Rabbi la tadharni farda. Zakaria sudah tua, beruban, tulangnya sudah keropos, Bapak Ibu sekalian. Tapi istrinya juga, bukan hanya dia, istrinya juga sudah mandul, monopause, berhenti haidnya, tapi dikaruniai anak satu, Pak, Yahya, tapi luar biasa, namanya langsung dari Allah. Dia jadikan dia nabi, diberikan dia kitab, dijadikan di mana dia berada ada keberkahan. Yahya. Apa manfaat dari doa Rabbi la tadharni farda? Kuncinya Nabi Zakaria bisa punya anak di saat dia sudah mustahil punya anak. Nah, nanti kita bahas. Demikian ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti ada 2 doa. Dalam keadaan senang, syukur, amal soleh, berteman dengan orang soleh. Doa Rabbi auzi'ni an ashkur. Pasti Pak, ditambah itu nikmat kita. Yang kedua nanti dalam keadaan sulit, lain lagi pembahasan. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Banyak orang-orang hebat di sini yang mudah-mudahan tambah hebat lagi dengan doa tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Nanti silahkan buka kalau mau hafal doanya, An-Naml ayat 19. Ya. Ya, An-Naml ayat ke-19. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau tarwih aji penuh, Mak. Tapi subuh masih ada. Nanti saya cek kapan lagi subuhnya sebelum berangkat umroh insyaallah. Saya tanggal 20 April berangkat, berarti nanti sebelum itu nanti saya kontak Adit Aji insyaallah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.